Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalis Fitriana, NIM 205977 dari kelas I S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi Tourism Finance, yaitu analisis rasio keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Analisis rasio keuangan terdiri dari pengertian, tujuan, fungsi, jenis-jenis, dan contoh. Apa sih analisis rasio keuangan tersebut? Rasio keuangan merupakan alat analisis yang dibuat dengan menggunakan data-data yang diambil dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berarti tentang data perusahaan. Tujuan dari analisis rasio keuangan yang pertama adalah mengetahui kinerja perusahaan. Yang kedua adalah membuat penilaian komparatif tentang kinerja perusahaan. Fungsi umum analisis rasio keuangan yang pertama adalah berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Yang keempat, menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer. Yang kelima, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Yang keenam, menentukan besar pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. Yang ketujuh, meningkatkan tingkat pengembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. Yang kedelapan, menentukan tingkat kekuatan keuangan pesaing atau kompetitor. Yang kesembilan, menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Macam-macam rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Terdiri dari yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset cepat, dengan cara aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas. Dengan cara aktifan lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Yang ketiga adalah rasio kas atau kas rasio. Ukuran berapa kali perusahaan dapat melunasi kewajiban lancar dengan kas yang dihasilkan dalam periode tertentu. Digunakan dengan menghitung dengan cara kas dan kas setara dibagi dengan hutang lancar. Macam yang kedua adalah rasio solvabilitas. Digunakan untuk mengukur jumlah modal yang berasal dari hutang. Terdiri dari yang pertama, rasio hutang ukuran jumlah aset perusahaan yang disediakan dari hutang. Rasio hutang sama dengan total kewajiban dibagi dengan total aset. Yang kedua adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Digunakan untuk menghitung bobot total hutang dan kewajiban keuangan terhadap ekuitas pemegang saham. Dengan cara kewajiban dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Yang ketiga adalah convert ratio. Digunakan untuk menentukan seberapa mudah perusahaan dapat membayar biaya bunga dengan cara penghasilan operasional dibagi dengan beban bunga. Yang keempat adalah rasio cakupan layanan hutang. Rasio cakupan layanan hutang menentukan beberapa mudah perusahaan dapat membayar kewajiban hutangnya dengan cara penghasil operasional dibagi dengan total besaran hutang. Macam selanjutnya adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi juga dikenal sebagai rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan aset dan sumber dayanya. Terdiri dari yang pertama adalah rasio perputaran aset. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari aset dengan cara penjualan bersih dibagi dengan total aset. 2. Inventory turnover ratio. Digunakan untuk mengukur beberapa kali persediaan perusahaan dijual dan diganti selama periode tertentu dengan cara harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Yang ketiga adalah rasio perputaran piutang. Digunakan untuk mengukur seberapa sering suatu perusahaan dapat mengubah piutang menjadi uang tunai dalam periode tertentu dengan cara penjualan kredit bersih dibagi dengan piutang rata-rata. Yang keempat, rasio penjualan per hari dalam persediaan.
rasio penjualan per hari dalam persediaan adalah mengukur jumlah rata-rata yang disimpan perusahaan atau stok sebelum menjualnya kepada pelanggan dengan cara 365 hari dibagi dengan rasio perputaran persediaan. Macam yang keempat adalah rasio probabilitas. Rasio probabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk melibatkan profit terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasi, dan ekuitas. Yang pertama adalah rasio margin, membandingkan laba kotor perusahaan dengan penjualan bersihnya untuk menunjukkan berapa banyak laba yang diperoleh perusahaan setelah melunasi biaya barang yang dijual. Yang pertama, dengan cara rasio margin kotor sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Yang kedua, rasio margin operasi. Rasio margin operasi membandingkan pendapatan operasi suatu perusahaan dengan penjualan bersihnya untuk menentukan efisiensi operasi dengan cara penghasilan operasi dibagi dengan penjualan bersih. Yang ketiga adalah return on asset ratio, mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dengan cara penghasilan bersih dibagi dengan total aset. Yang keempat, return on equity ratio, digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba dengan cara penghasilan bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Dan yang terakhir adalah rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar digunakan untuk mengevaluasi harga saham suatu saham perusahaan, dan rasio nilai pasar memiliki cakupan sebagai berikut. Yang pertama adalah rasio nilai per lembar saham. Rasio per nilai saham mengikut nilai per saham perusahaan berdasarkan ekuitas yang tersedia bagi pemegang saham dengan cara ekuitas pemegang saham dibagi dengan total saham yang beredar. Yang kedua, rasio hasil dividen, mengukur jumlah dividen yang dikaitkan dengan pemegang saham relatif terhadap nilai pasar per saham dengan cara dividen per saham dibagi dengan harga saham. Yang ketiga adalah rasio laba per saham, mengukur jumlah pendapatan bersih yang diperoleh untuk setiap saham yang beredar dengan cara penghasilan bersih dibagi dengan total saham yang beredar. Yang keempat maksudnya adalah rasio harga dan pendapatan. Rasio harga dan pendapatan rasio membandingkan harga saham perusahaan dengan laba per saham dengan cara harga saham dibagi dengan penghasilan per saham. Berikut saya akan memaparkan soal tentang rasio keuangan, dan saya mengambil salah satu contoh dengan kurun rasio perusahaan, bahwa ada kas piutang dagang, barang dagangan, jumlah hutang dagang, wesel bunga, dan pajak. Cara mencari kurun rasio adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancar didapat dari kas piutang dagang dan barang dagangan. Sedangkan untuk hutang lancar diperoleh dari jumlah hutang dagang, wesel, dan bunga, serta pajak. Cara menghitungnya adalah kurun rasio sama dengan hutang aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancar totalnya adalah 300 juta rupiah, berasal dari 25 juta rupiah ditambahkan dengan 75 juta rupiah dan ditambahkan lagi dengan 200 juta rupiah, hasilnya adalah 300 juta rupiah. Sedangkan hutang lancar adalah 255 juta rupiah. Sebagai kurun rasio adalah 300 juta rupiah dibagi dengan 255 juta rupiah, totalnya adalah 117,65% atau dibulatkan menjadi 118%, atau juga bisa disimpulkan sebagai 1,18 kali. Artinya setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 1,18 rupiah aktiva lancar. Sekian dari penjelasan saya berikut. Apabila kurang ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.